Selamat berjumpa kembali dengan saya. Oke, tanpa basa-basi, kita simak dulu tayangan video berikut ini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ini ayat kerap kali dipakai dalil, digunakan sebagai dasar ketuhanan Yesus Hamasiah. Hanya orang-orang yang botol saja yang mendalilkan ayat ini sebagai ayat ketuhanan Yesus Hamasiah. Kenapa saya katakan botol? Yesus Hamasiah telah ada sebelum Abraham ada. Lalu pertanyaannya, apakah sebelum Noah jadi, Yesus Hamasiah jadi? Oh, tidak. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus Hamasiah telah jadi sebelum Noah jadi. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus telah ada, Yesus Hamasiah telah ada sebelum Henok jadi. Lebih dari itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus Hamasiah telah ada sebelum Abraham ada. Jelas ya teman-teman, sepertinya Pak Ustadz Nandar ini maksa banget gitu ingin ditunjukkan ayatnya dalam Bible jika Yesus itu sudah ada. Meskipun Yesus sendiri sudah mengatakannya bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Padahal jelas Yesus itu adalah kebenaran. Dalam Al-Quran sendiri, Quran surat Maryam ayat yang ke-34, di situ dikatakan bahwa Isa Al-Masih mengatakan kebenaran. Jadi sangat mustahil kalau ucapan Yesus itu bohong. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, di situ Yesus sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu jangan dibayangkan Yesus secara fisik sudah ada. Itu keliru teman-teman. Sebab yang dimaksud sudah ada di ayat itu adalah bahwa Yesus sebagai firman Allah atau eksistensi Yesus sebagai sang firman itu memang sudah ada sejak awal penciptaan. Jadi bukan Yesus secara fisik seperti yang dibayangkan oleh Pak Ustadz Nandar tadi ya. Paham ya teman-teman? Karena seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya, bahwa Allah itu terdiri dari roh dan firman. Lain lagi kalau di Al-Quran. Nah, dan firman itulah yang berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Dan inkarnasi di sini bukan diciptakan ya, itu berbeda. Nah, sebab firman itu tidak dapat dipisahkan dari hakikat Allah yang esa. Paham ya teman-teman? Jadi jangankan sebelum Abraham dan Noah, bahkan sebelum Adam jadi, Yesus sang firman itu sudah ada dalam hakikat Allah yang esa. Paham ya? Sampai di situ. Oke, kita lanjut lagi video berikutnya. Tidak ciptakan, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW telah ada, telah hadir, ruhnya sebelum segala sesuatunya itu ada. Oleh karenanya di dalam Amsal, ya, di dalam Amsal
sini disebutkan, ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu. Ya, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air ada tuh. Nah, ya coba Anda bandingkan dengan hadis yang doif ini ya. Kalau tidak ada kamu, bintang-bintang tidak diciptakan. Aku menjadi nabi sedang Adam, air dan tanah belum ada. Di dalam silsilah ad-doifah nomor 303. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bagaimana kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Kalau Yesua HaMasiah telah ada sebelum Abraham ada, tetapi Yesua HaMasiah belum ada sebelum Noah ada, sebelum Adam ada, tetapi Nabi Muhammad SAW telah ada sebelum air ada, telah ada sebelum bumi ada, telah ada sebelum samudra raya ada. Dan dalilnya adalah Amsal 8 ayat ke-22 sampai 24. Dan dalilnya di dalam perspektif Islam, silsilah hadis ad-doifah nomor 282, nomor 303 yang terlampir di sini. Kalau tidak ada kamu, bintang-bintang tidak diciptakan. Aku menjadi nabi sedang Adam, air dan tanah belum ada. Silsilah ad-doifah nomor 303. Ya, dan Bible di sini mengidentifikasi. Ya, mana tadi? Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Siapa Amin itu? Orang yang terpercaya Amin itu. Orang yang benar. Ya. Siapa Amin itu? Menurut Wahyu 3 ayat ke-14. Ya. Saksi yang setia. Muhammad saksi yang setia. Dan benar. Al-Amin adalah orang yang dipercaya. Adalah orang yang benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Menurut silsilah ad-doifah nomor 303. Menurut silsilah ad-doifah ya, nomor 282, menurut Amsal 8 ayat 22 sampai 24. Saya rasa otaknya Pak Ustadz Nandar itu udah kebanyakan berhalusinasi kali ya. Mencari pembenaran di kitab yang dianggap palsu oleh para penuduh. Apa nggak malu tuh? Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, khususnya teman-teman muslim, silahkan cari ayatnya dalam Quran. Kalau memang ada keterangan bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan kalau ada ayatnya di dalam Quran, saya pastikan saya akan murtad dari Kristen. Artinya saya akan kembali lagi ke agama saya yang lama, yaitu Islam sebagai agama keturunan. Tapi ingat ya, itu harus di ayat Quran, jangan di hadis. Hadis yang seperti Pak Ustadz Nandar tadi katakan. Karena Quran itu kan satunya sumber hukum yang kuat. Nah, kalau hadis itu kan biasanya suka ada pro kontra di kalangan para ulama. Sedangkan Quran mengajarkan kita untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan tidak tertulis hadis di situ. Nah, oke teman-teman, kalau begitu kepada siapakah kitab Amsal pasal 8 ayat 22 itu ditujukan? Tidak lain dan tidak bukan itu kepada Yesus. Ingat ya, di Amsal itu kan Yesus itu sebagai hikmat. Oke, kita baca di Amsal 8 ayat yang ke-12. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, jadi kalau kalian pengen cerdas, ya belajarlah kepada sang hikmat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, biar gak botol. Seperti Pak Ustadz Nandar yang memang benar-benar
botol. Gitu teman-teman. Dan di dalam Quran pun ada tertulis di dalam Quran surat Al-Imran kalau nggak salah ya. Surat Al-Imran ayatnya yang ke-48. Di situ dikatakan, dan dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab hikmat, Taurat dan Injil. Tuh, bayangkan. Jadi Isa itu diajar langsung oleh Allah sendiri menurut Quran ya. Yang telah ada adalah Al-Amin. Siapa Al-Amin itu? Di dalam perspektif Bible, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai peradaban dunia ini tuntas, tidak ada satu manusia pun yang pernah mendapatkan gelar Al-Amin kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar Al-Amin. Tidak Yesus, tidak Moshe, tidak Abraham. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini adalah entry. Menurut saya, ini ilmu cocokmologi yang paling parah yang pernah saya dengar dari seorang ustadz. Saya nggak habis pikir, bagaimana bisa kalau di kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 itu ditujukan atau diidentifikasikan kepada Nabi Muhammad. Padahal kalau kita baca dari pasal 1 sampai 2, itu jelas yang berbicara Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes di dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos untuk ketujuh jemaatnya. Dan di kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 itu sama sekali tidak ada kolerasinya dengan Nabi Muhammad. Dasarnya apa coba? Terus siapa saksi yang setia di ayat itu? Yuk kita baca di kitab Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang keempat sampai 5. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Kemudian ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nah, jadi jelas teman-teman, di ayat yang kelima dikatakan bahwa saksi yang setia itu adalah Yesus Kristus, bukan Nabi Muhammad. Makanya kalau baca ayat itu harus tuntas ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa saksi yang setia itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bukan Nabi Muhammad seperti yang Pak Ustadz Nandar kira. Itu ngawur bin ngayal, teman-teman. Kalaupun memang ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, kapan memang mati dan bangkit lagi? Kan tidak. Terus kenapa ada kalimat firman dari Amin di situ? Ya karena firman itu iya dan amin adanya. Artinya apa yang diucapkan itu pasti terjadi. Itu maksudnya.
Dan kata amin itu bukan hanya gelar yang disandang oleh Nabi Muhammad saja. Itu pun keliru juga. Saya percaya kok kalau setiap nabi itu adalah orang-orang pilihan atau orang-orang yang dipercaya Tuhan, seperti Musa, Daud, Elisa, Elia, Yesus. Itu orang-orang yang dipercaya Tuhan atau sebagai nabi. Ya, karena Al-Amin itu kan artinya orang yang dipercaya Tuhan. Orang yang dipercaya maksudnya, Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya. Nah, oke, paham ya teman-teman. Sebagai catatan, tadi kan Pak Ustadz Nandar menyinggung ya soal sebuah hadis gitu. Nah, di dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada, yaitu dalam bentuk nur atau cahaya. Nah, teman-teman, daripada kita harus mempercayai sebuah sebuah hadis yang kebenarannya tuh masih diperdebatkan gitu di kalangan para ulama sendiri. Nah, ada yang bilang hadis itu palsu, bisa menyesatkan umat gitu. Mungkin salah satunya Pak Ustadz Nandar ya. Nah, karena memang tidak ada dasarnya dalam akidah Islam gitu, makanya tadi saya berani menantang ya. Jika memang ada dalilnya di dalam Quran gitu. Justru hadis ini sangat bertentangan loh dengan Quran itu sendiri gitu. Kita lihat di Quran surat Al-Isra ayat 93 gitu. Nah, jadi jelas ya, di ayat itu dikatakan, bukankah aku ini berasal dari nur, tapi bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya dapat menjadi berkat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam damai dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua.